ketepatan sasaran, serta tentu mengurangi berbagai belanja-belanja yang dianggap dampaknya terhadap perbaikan dan perkuatan perekonomian dan kesejahteraan, memperbaiki produktivitas, menciptakan growth, itu perlu untuk diperkuat. Oleh karena itu, Presiden menyampaikan dalam instruksi untuk melakukan fokus anggaran agar makin efisien dan penggunaan anggaran akan ditujukan kepada langkah-langkah yang memang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat langsung, seperti makan bergizi gratis, tapi juga beberapa langkah seperti swasembada pangan, energi, kemudian perbaikan di sektor kesehatan, serta langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas dari masyarakat untuk bisa menjadi sumber daya manusia yang makin unggul sehat. Anggap tidak langsung dirasakan manfaatnya dan dilihat cukup besar di dalam APBN dari masing-masing kementerian lembaga, seperti kegiatan seremonial, seperti acara halal bihalal, serah terima, dan lain-lain, rapat, seminar, kajian, analisis, pengadaan diklat, honor untuk kegiatan, jasa profesi, percetakan, dan souvenir. Di era yang digital ini masih ada beberapa yang melakukan anggaran untuk pencetakan, sewa gedung, kendaraan, peralatan, kemudian jasa-jasa konsultan, belanja lainnya, termasuk belanja-belanja yang selama ini digunakan kementerian untuk memberikan beberapa bantuan pemerintah, maintenance, perawatan dan pemeliharaan, perjalanan dinas, ini yang sudah berkali-kali disampaikan. Itulah yang area-area yang kita akan meminta kementerian lembaga untuk melakukan efisiensi yang cukup dalam, cukup tajam, untuk kemudian dari realokasi efisiensi ini untuk dilakukan belanja-belanja yang lebih produktif, seperti Bapak Presiden sampaikan, penciptaan kesempatan kerja yang menciptakan produktivitas, menghasilkan devisa atau menghemat devisa. Termasuk untuk DHE ini kami bersama dengan Menko Perekonomian dan kerjasama dengan Pak Gubernur Bank Indonesia di Kementerian Keuangan, ini Bea Cukai tadi yang disampaikan oleh Pak Gub, data mengenai arus barang dan juga kemudian dampaknya kepada account yang ada di perbankan, dan kemudian tracking dari devisanya, itu kami dengan BI dan perbankan sudah ada untuk yang DHE sekarang. Kalaupun nanti akan menjadi 100% untuk masa 1 tahun yang akan diberlakukan pada saat PP 22 2004 akan dikeluarkan revisinya, maka kami akan meyakinkan supaya sistemnya bisa berjalan dengan baik. Apakah PPh-nya perlu direvisi? Rasanya tidak untuk insentifnya. Jadi kami tetap menggunakan mekanisme yang sama. Insentif untuk yang penempatan dana tadi sudah disampaikan oleh Pak Gubernur secara cukup detail. Pertanyaan kedua mengenai berbagai kebijakan insentif fiskal 2025 yang saat ini masih di dalam proses untuk penyelesaian. Jadi saya sudah menjawab ya, untuk PPN DTP mobil listrik, PMK untuk insentif PPh pasal 21, DTP dan PPN untuk rumah sekarang sedang di dalam proses. Saya berharap sih bisa selesai bulan Januari ini, dan nanti akan kita sampaikan. Kita terus mengakselerasi di tengah banyaknya mungkin kegiatan-kegiatan yang juga sangat penting. Kemudian rasanya itu 3 pertanyaan. Banyak sih pertanyaan lain mengenai pernyataan Presiden Donald Trump mengenai masalah taxation. Saya rasa kita akan menghormati apa yang akan dilakukan oleh Amerika Serikat dengan presiden terpilihnya. Namun karena Amerika adalah negara terbesar di dunia, pasti bisa berdampak ke seluruh dunia. Tapi mengenai masalah taxation maupun tarif, kita akan lihat bagaimana Presiden Trump akan memberlakukan berbagai policy-policy yang sudah
dan telah dijanjikan, dan kemudian kita terus memperbaiki dan memperkuat resiliensi dari perekonomian kita. Tentu dengan kerjasama antara BI, OJK, kami dan LPS, kita tetap menjaga stabilitas sistem keuangan dan pada apakah itu menciptakan kesempatan kerja dan melakukan juga bisa saya sampaikan sekali lagi kepada teman-teman media, terima kasih atas kehadirannya pada rapat hari ini atau 2025. Seperti saya sampaikan tadi, untuk rapat berkala KSSK selanjutnya akan dilakukan pada bulan April. Tentu itu insya Allah sudah lepas partisipasi sore hari ini, dan kepada teman-teman media terima kasih juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sasaran yang sudah disepakati. Inflasi indeks harga konsumen Desember 2024 tercatat 1,57% year on year. Terkendalinya level inflasi ini sejalan dengan konsistensi suku bunga kebijakan BI rate untuk mengarahkan agar ekspektasi inflasi tetap terjaga sesuai sasarannya. Untuk komponen inflasi, terutama inflasi volatile food, mengalami penurunan. Ini terutama didukung dengan pasokan pangan dan mulai masuknya musim panen. Dan tentu sesuai dengan selama ini kita sampaikan, sinergi pengendalian inflasi oleh tim pengendali inflasi pusat dan daerah, dalam hal ini TPIP dan TPID, masih terus terjaga sinerginya secara erat, juga melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan. Untuk ke depan, pemerintah dan BI akan terus menjaga dan meyakini inflasi dapat dikendalikan pada sasaran 2,5 ± 1